lampunya nyalain, kita tinggal pencet warna hijau ini nih. Gitu. Takutnya nanti ke depannya kok saya pencet ini nggak nyala-nyala gitu kan. Nah lihatnya dari satu sini nih, kalau ininya ada gambar begini nih, berarti kita dari saklar utamanya udah nyala, tinggal kita pencetin. Tapi kalau ininya mati ngeblank terus kita terus-terusan pencet ini, itu nggak akan nyala karena saklar utamanya belum kita on. Kan? Nah ini kan harus kalibrasi, jadi nanti saya akan bahas kalibrasi, sambil nunggu kalibrasi selesai, nanti saya jelasin secara fisiknya, itu biar paralel ya. Nah, dari waktu kita mau kalibrasi kayak gini, kita harus melakukan namanya itu pemasangan dari aksesorisnya nih. Kita pakai yang udah dibuka aja ya. Ini masih gini ya. Ya tadi bawah bapaknya bersih ya. Jadi situ kita udah kasih beberapa aksesoris juga kan, yang saya pasang ini. Jadi sini ada flow sensor, yang kebetulan yang Infinity ID, yang isinya 3 pieces kan, ada 5 nih. Ini flow sensornya, jadi kita pasang di ekspirasi dan inspirasi. Nanti akan saya perlihatkan gimana cara pasangnya dan gimana cara melihat kalau misalnya ini ada yang error, ada yang putus. Ini sampling line-nya, jadi itu untuk membaca gas monitoring. Jadi nanti ekspirasi pasien masuk ke sini, terus nanti masuk ke bagian samping. Ada belum nih? Waterlock-nya ini. Nah, ini adalah waterlock-nya. Saya pasangin aja ya Kang ya. Dan apa yang menjadi concern nanti teman-teman untuk perawatannya itu lebih ke ini nih. Jadi saya buka satu ya. Nah ini pasang sama yang ini. Oke, kita pasang bagian samping sini. Biar kelihatan tuh. Sini kan ada lubang tuh. Ya. Ini tuh jalur masuk dari si gas ekspirasi dari pasien untuk dibaca sama mesinnya. Mulai dari ETCO2, terus juga penggunaan dari gas ISO dan dari vaporizer. Ini semua nanti dibaca dari ini ya. Cara pasangnya harus sampai bunyi klik, ini masih baru banget ya. Nah kayak gitu. Oke. Nah ini juga yang menjadi perhatian nanti akan untuk perawatan mesinnya. Kalau misalkan nanti kan kebetulan ada rencana pasien-pasien CABG gitu kan, craniotomy yang emang dari penggunaannya kan cukup lama sampai 4 jam atau 5 jam mungkin ya dari mesinnya. Nah dan itu yang di sini itu kan bakal suka ada namanya itu kondensasi air, karena itu kan dari ekspirasi pasien kan, itu ada kandungan airnya kan. Biasanya dia akan menguap di sini dan juga dia akan tertampung di sini nih si airnya itu. Jadi kalau misalkan udah lebih dari setengahnya, akan teteh mohon diganti. Gitu sini. Jadi kalau misalkan udah melalui titik sini nih, boleh diganti aja. Oke ya. Makanya kita kasih satu dusnya isinya ada 12 pieces. Cara regulasinya sebenarnya bisa digunakan 1 bulan sekali harus ganti gitu. 1 bulan. Nah, tapi kalau misalkan dalam 1 bulan karena pengoperasian juga belum juga dilakukan gitu kan, atau isian airnya itu belum nyampe setengah, pakai aja dulu. Dikasih kayak gitu. Dan biar awet untuk dari sampling line ini, kalau masih nanti akan tetenya tuh udah pakai tuh di sini tuh banyak air yang ngendap di sini ya. Ini lepas aja ujung sama ujungnya, terus ini pakai spet di flash. Ini sebenarnya kayak extension tube ya, kayak extension buat selang kita mau titrasi obat kan. Kita pakainya ini yang sudah dibuka ya. Yang ini aja nggak apa-apa ya. Bisa nggak ya? Dewasa deh kayaknya. Gak apa-apa nih saya buka nih ya.
Nah ini beda ukurannya. Jadi yang dua ini adalah inspirasi ekspirasi, yang satu lagi untuk sleeping bagnya kan buat di tengah. Kalau yang masih baru saya buka yang ujungnya dulu. Saya. Nah, ini dulu. Intinya kita pasang. Tapi emang teteh dulunya ini juga perawat anestesi atau Nah, oh teteh perawat apa penata tetehnya? perawat. Oh perawat anestesi. Nah tadi satu lagi. Dulu di mana si tetehnya sebelum di sini? Langsung di sini di Jakarta itu sih latihan yang di rumah sakit Jati Jakarta. Oh, Sekarang lagi pelatihan lagi. sekarang lagi pelatihan lagi di sana juga sama. Ya di Bandung. Di mana? Di rumah sakit Mitra Kasih sama sertifikasi. Oh, bukan cuma sih. Itu biasanya Santosa. Di Santosa biasanya gitu. Nah, kayak gini. Terus sampling line ini kita taruh sini aja. Sampling line ini ya, terus ini. Gitu. Ya, nanti juga kalau misalnya pakai yang dispo, ya kan? Takutnya tuh nanti ada keluhan ke depannya, Bil ini berat banget pakainya gitu. Makanya kita pakai yang dispo, biasanya dia ada ininya juga sih. Yang kita pasangin. Tapi kalau misalkan di dispo-nya itu nggak ada ini, berarti bisa aplikasikan pakai hammer filter. Ya, hammer filter ini ada ini di dalamnya. Nanti sampling lainnya, ini kan sebutnya sampel line nih, pasang di sini. Oke ya. Seperti itu. Ini jangan sampai hilang, takutnya itu nanti mau dipakai lagi. Oke, nah sekarang kita akan masuk dulu ke kalibrasi, ya kan? Sambil kalibrasi secara fisiknya. Nah persiapan di sini enaknya di Dragon itu kita sudah bareng menggambar untuk kalau misalkan nanti teman-teman masih baru gitu kan? Maksudnya kayak gini caranya. Kita masih bisa masuk klik di sini sistem tes, atau kita bisa masuk ke tombol yang tes ini, gitu kan? Di sini. Nah di sini ada guidance-nya nih. Jadi teman-teman kalau nanti lupa ada perawat penata baru atau dokter unit anestesi yang baru gitu kan, ingin coba cara kalibrasi, kita tinggal ngikutin. Yang pertama itu semua pasangkan selang-selangnya nih, mulai inspirasi, breathing house, ekspirasi, dan ujungnya whitefish-nya harus pasang di sini. Jangan sampai masih ada di sumpu pasien ya kan, di GTT pasien gitu kan, harus pasang di tengah. Terus putar APL-nya di 30. Gitu, kalau itu masih di 2 atau berapa, kita putar 30 dan tutup semua valve-nya gitu. Untuk yang ini sudah persiapan, cuma itu doang, klik untuk vaporizer-nya. Nah ini kita harus kunci dulu kalau bagian atas keluar nih, bagian keluar putar ke kanan, ini juga. Nanti saya akan tunjukkan lagi gimana cara ngomong lagi. Maksudnya cara angkatnya dulu. Udah semua, pasti ada ketutup. Nah untuk pemisah ini saya takutnya itu kata sebelumnya pakai yang ada corongnya, ini nggak ada. Ini pakainya yang langsung tuang aja. Oh, jadi nggak pakai itu. Oh. Jadi kita sebenarnya ada yang pakai filling adapternya atau corongnya itu. Cuman kadang suka ada yang beberapa hilang. Dan mereka kasih harus beli lagi, makanya kita pakai yang tuang. Gitu. Oke ya. Terus lihat dulu udah, kita lihat juga isian fillingnya, ini bisa kelihatan kosong enggaknya dari sini ya. Gitu. Ini dengan checklist. Selanjutnya ini sambil sama aja sih untuk melihat ketersediaan gas di sentral dan juga di silinder kalau ada.
Ini kita bisa buka aja kayak gini, kita kan kocok ini oksigen ya. Oh, ada kembang. Nah sambil ini teh, kalau misalnya ngembang kayak gini, teteh mau ngebuang gas yang ada di breathing bag-nya atau di dalam breathing sistemnya, ini nggak usah putar ke manual spontan, tarik aja ke atas. Enak nggak? Enak ya. Jadi biasanya teteh kalau misalnya mau weaning pasien, kita mau flushing sisa-sisa gas anestesi di dalam. Jadi kita ambil dulu teteh dari pasien, pasang di sini, terus kita kasih O2 pas banyak ya kan? Ya. Kita buang. Nanti dia akan keluar scavenging supaya minumnya lebih cepat gitu. Maksudnya gas anestesinya ketemu libuk di dia gitu. Ya, kita kasih checklist saja. Gasnya udah masuk, jangan lupa ditutup lagi. Selanjutnya ini tuh gambaran kalau misalnya pakai yang disco yang apa sih sebetulnya ya, prepelek gitu kan? Ya. Jadi panjangin dulu gitu ya, jangan sampai dia masih pendek-pendek gitu. Terus juga kalau misalkan di selangnya ada air, tolong dibuang aja dulu. Kalau misalkan pakai yang dius untuk kedua kalinya kita mau masuk kok pakai ini, kaget pas ini kan nggak ada infeksi dulu kan. Buang aja dulu airnya, diketuk-ketuk dulu ya. Ya. Di sini ada dua flash ya, seperti saya bilang tadi, ini ada flashnya tadi. Selanjutnya, oh ini buka sama aja sih untuk ngetes dari tekanan. Ini sama yang saya tunjukin tadi ya teh ya. Terus kita checklist aja, ngecek volume. Ini untuk suction karena kita nggak ada nggak usah. Ini untuk tekanan dari scavenging ini. Jadi kalau misalkan ada tekanan berlebih, pas waktu hisapan ini bisa kelihatan teh. Nah ini nih. Ini terlalu maksimal, jadi nanti kedepannya nanti bisa bilang ke siapa yang di servis apa PSRS-nya, teknisi, Kang ini coba diturunin tracer vakumnya ya. Dia misalkan ada di bagian tengah ini kan maksimal ya, pakai saya cabut, dia turun kan, lihat kewer itu teh hitam, gitu. Ini bagusnya dia ada di tengah-tengah, tadi kan di maksimal ya, biar awet jadi, oke. Untuk mengukur tekanan vakum dari scavenging, terus kita checklist lagi aja. Ini untuk penggunaan dari soda lemnya kita reset, kita sedikit dulu. Ini penggunaan soda lem teh, jadi soda lem kita tuh ada. Ada. Mau sambat sekali di sini atau nanti aja? Boleh nih. Boleh. Karena itu ini tuh agak susah. Iya, tas kutus. Pakai gunting minimal. Oke, nanti next setelah ini aja ya. Biar ini kita pelatihannya lanjut aja dulu. Nah, di soda lem kita itu, biasanya kalau kita lihat soda lem yang warnanya pink ke putih, ya kan? Nah, kalau misalnya di Draeger itu dari putih suci ke ungu lucu. Ungu. Jadi kalau misalkan nanti ada perubahan ungunya lebih dari 70%, ganti aja. Atau misalkan tiba-tiba ETCO2-nya tiba-tiba naik, ganti aja. Biar kondisi dari soda lem yang kita lebih tahu. Oke ya? Ini penggunaan waterlock-nya kita bisa reset biar dia masuk ke tanggal sekarang, jam sekarang. Oke, tapi untuk next-nya itu kita kembali lagi, kita mau dipencet ini juga sebenarnya nggak apa-apa. Oke ya, kita checklist. Nah ini dia akan jalan secara keseluruhannya nih. Tapi untuk LN2O ini ada juga. N2O pakai tidak? Pakai Cuma LN. aja. Nah, sambil menunggu ini, saya akan jelaskan secara fisiknya ya. Jadi di unit ini itu kita bisa taruh di bagian atas itu proses monitor lebih maksimum 15 kilo ya. Jadi kalau misalnya ada pasien monitor, sering main puspong yang pengen taruh sini boleh silakan. Terus untuk di bagian tengah, ini udah touchscreen, terus ini ada tombol power, ini tombol lampu tambahan.
Ini ternyata nanti ada operasi apalagi untuk penasan atas ya, biasanya suasana gelap tuh. Untuk dokumentasi ini kita masih bantu dengan ada lampu dindingnya. Di sini untuk silent alarm. Ini ada rotary knob, jadi diputar untuk setting konfirmasi tertekan. Nanti dia ada lampunya di sini. Kalau lampunya warna kuning, di situ ada alarm atau ada sesuatu yang belum ada konfirmasi. Misalkan kita udah setting sesuatu tapi belum dikonfirm atau ketinggalan, kita cuma select atau kita pilih, kita putar, cuma kita begini dia akan kedip-kedip kuning. Ya, untuk mengingatkan usernya untuk konfirmasi settingan yang akan diubah. Oke ya. Terus di bagian samping ini kita ada, nah sebenarnya sih untuk pasang-pasang mounting ya. Jadi kalau misalnya TTT kedepannya mau pasang-pasang monitor, pakai mounting atau yang infus di sini bisa. Cuma konfigurasi kemarin nggak workstation sih. Ini baterainya kita set dulu aja, masih ngisi ya. Recharge battery ya. Battery charge is low. Mudah-mudahan bukan failure ya, dia hanya low aja, makanya ini tolong dicolokin aja. Nah, sampai saya tanya gitu gimana ngisi baterainya. Kita set aja. Nah terus di bagian tengah ini N2 nya nggak ada ya? Nggak ada. Kita nggak pakai N2 di sini kan? Enggak. Nanti mau saya nonaktifin aja atau gimana? Enggak, saya nonaktifin aja. Nonaktifin aja ya. Nah, biar Biasanya ada yang mau. siap. Yang pakai gitu ya. Oke. Nah untuk di bagian tengah itu ini untuk kode flashnya. Penggunaannya seperti yang saya bilang, kalau misalnya mau masukin dan membuang gas di dalam battery system, saya seperti itu. Terus ini ada total flow. Jadi total flow ini gunanya nanti untuk sebagai emergency aja sih teh. Nanti akan saya tunjukkan pas waktu teteh menggunakan backup manual mode ini. Dan bukan ini. Nah, atas ini ada misalnya 3, ada oksigen, air sama N2O ya. Dan sini ada layar untuk melihat status berapa yang teteh kasih ke si pasiennya untuk tekanan positifnya. Jadi dari oksigen berapa liter, airnya dan juga N2O. Nah ini tapi masih bilangan genap nih teh. Jadi kalau misalkan teteh pakai low flow 0,9, 0,8 ya udah aman segitu. Tapi nanti bisa lihat di dalam di layar 0,89, 0,73, nanti bisa lihat di layar lebih detailnya. Tapi kalau secara bilangan genap kita bisa lihat di sini. Oke ya. Di sini ada pressure area juga kalau misalnya tiba-tiba layarnya itu hang atau tiba-tiba gambar Mickey Mouse gitu kan kena hack, kita masih bisa lihat tekanan positif sama negatifnya. Ya, ada jam dan itu status dan menggunakan power dan ini untuk pengisian baterai. Ya. Terus di sini ada untuk O2-nya. Jadi O2 ini dipakai kalau misalnya CT pasiennya itu hanya spinal, lokal, tapi butuh terapi oksigen pakai nasal kanu, NRM, simptoman atau rebreathing mask, CT bisa pakai ini. Jadi nggak usah jauh-jauh pakai yang di wall atau pakai yang di silinder, CT bisa ambil dari sini aja. Ini maksimal sampai 20 liter. Oke ya. Nah nanti teteh masukin di sini selang nasal kanunya, teteh bisa jepitin di sini ini nanti kita packing. Jadi semua breathing atau terapi pernapasan semua di sebelah kanan unit. Oke ya. Terus ini ada namanya tuh backup manual mode gitu. Backup manual mode ini digunakan kalau misalnya tiba-tiba mesinnya semua mati karena baterainya habis gitu kan, atau mesin tiba-tiba nge-hang, ketika bisa melakukan apa-apa nggak bisa lihat apa-apa secara ventilasi monitoringnya. Caranya gampang. Ini teteh tinggal flip ke atas nih, flip ke atas, ngikutin ini aja nih. Terus buka gas yang mau dikasih ke pasien. Nah kita masih bisa nge-mix enaknya di Avantra 300 ini dalam backup manual mode atau tanpa menyalakan unit. Misalkan tapi karena udah pro dan pasien itu hanya APP, tindakan APP aja dan operatornya setiap tindakan cuma 15 menit selesai gitu kan. Juga tanpa menyalakan unit, tapi bisa pakai ini. Ini flip ke atas. Terus ini mix, ini kan tapi bakal tetap kelihatan ya. Tapi secara total flow-nya kita bisa lihat di sini juga. Misalkan ini kasih 1, ini kasih 1,5, nanti di sini tambah jadi 2,5. Tapi kalau mau pakai low flow, nggak bisa lihat di sini juga. Misalkan di sini di 0,2, 0,5, ininya di 0,4, jadi kan 0,9. Dan enaknya lagi, ini teteh masih bisa jalan. Walaupun mati ya. Walaupun mati. Jadi kita semua flow yang di sini melewati sini dan ke pasien. Cuma teteh kan bedanya modal breaking kan. Tapi pembiusan secara inhalasi teteh masih bisa. Oke. Nah di sini ada 2 vaporizer, ISO dan SEVO. Nanti kalau misalnya teteh mau pakai yang ISO, ini nggak akan bisa dipakai. Jadi kita ada auto exclusionnya. Kalau misalnya teteh ngebuka yang ini, gitu selesai. Jadi kalau misalnya ngebuka yang ini, tiba-tiba teteh nggak sengaja muter ini nggak akan bisa pasti.
gitu. Jadi harus tutup dulu salah satunya. Terus kita buka. Oke. Setelah ini yang boomnya ini, jadi kalau misalkan flip ke atas kayak gini, ini nggak bisa nutup teh, nggak bisa tutup kayak gini. Saya cepat aja ya. Nih, nggak bisa tutup. Tidak sebuah dulu. Stopnya tutup. Oke. Terus untuk bagian samping kanannya, ini ada jack seriesnya deh. Kalau dokternya nanti ada nanya siapa yang untuk jack series karena pasiennya anak atau bayi gitu kan. Dan sebenarnya sini support juga untuk pasien-pasien anak atau bayi kalau misalkan mau menggunakan ventilator mekanik dari mesinnya. Tapi kadang ada beberapa dokter senior, saya mah lebih pendek pakai feeling kan, pakai jack series gitu kan untuk pasien bayi apalagi. Untuk yang sebentar sih oke, tapi untuk yang kayak pasien-pasien overlocal, atresia angin itu kan cukup lumayan lama ya, 2-3 jaman gitu kan, tebal juga. Tapi kita fasilitasi untuk jack seriesnya di bagian ini. Nah, nanti cara mengaktifkannya saya akan tunjukkan nanti di bagian ini. Oke. Terus di bagian sini adalah breathing systemnya. Ini yang bagian bawah ada breathing system, ini api alarmnya, kemudian ini tadi. Nah, kita bisa lepas juga. Nah, seperti ini. Breathing system kita tuh enak banget. Kalau misalnya nanti teman-teman mau ganti flow sensor atau misalkan mau dilepas untuk dilakukan sterilisasi di CSSD, ini nggak usah pakai tools apapun, nggak usah pakai obeng, nggak usah pakai skrup atau misalkan palu, kampak linggis atau itu nggak usah. Jadi tinggal kita flip aja nih teh. Nah patokannya yang warna gulau ini teh, yang mana stabilo ini yang kita buka pertama kali, kita tinggal flip. Ini flip juga, ini flip. Kita lepas juga kanisternya biar nggak berat, kita lepas juga breathing circuitnya biar nggak berat, kita goyang-goyang tarik ke atas, nanti kan ada. Oke. Nah ini valve-nya, ini valve inspirasi dan ekspirasinya. Terus kita ada namanya gas decoupling, ini ada fungsinya juga, nanti akan saya tunjukkan seperti apa fungsinya. Terus apa lagi? Nah ini ventilator kita nih naik turun. Kelihatan? Enaknya di trigger itu kita untuk ventilatornya enggak menggunakan gas. Kalau ada pernah lihat di mesin anestesi itu yang bagian samping bagian turun, dia kayak film sinetron. Kita mau. Nah itu kan belos kita namakan kan. Belos itu biasanya penggeraknya dari gas oksigen. Jadi kalau kita tuh gas oksigen itu hanya fokus untuk pasien. Nanti kalau di mesin anestesi yang lain, dia fokus juga untuk memompa itu. Kita bayangkan kalau misalkan di gas lagi low, ya kan? Tidal volume kencang, friction oksigennya juga pasien turun, ya kan? Nah kita semua fokus hanya untuk pasien aja. Penggeraknya dari ventilator kita menggunakan listrik full. Oke ya, kita akan bahas kembali lagi lebih jelas di sana. Bagian bawah ini adalah windows untuk melihat dari event atau ventilator listrik kita pergerakannya. Kalau misalnya penasaran, kadang ada beberapa dokter yang lebih confidence melihat pergerakan ventilatornya ya. Jadi kita bisa kasih tunjuk di sana. Terus selanjutnya ini ada 3 lemari penyimpanan yang selalu yang bisa dikunci, yang bagian besar seperti ini. Dan kalau teteh misalkan lagi galau, lagi marah-marah sama pacar, terus kita dibanting nggak usah. Ya itu sukses. Oke ya. Terus ini central brake untuk membuka dan juga untuk transport mesinnya. Gitu. Terus untuk bagian belakang. Di sini ada 3 kita punya, yang bawa sama oksigen, dan sini belakang kita sediakan silinder oksigen. Jika misalnya untuk backup atau nanti ke depannya, takutnya itu dari sekarang lagi stabil untuk sedia oksigennya, taruh sini aja, silinder 1. Gitu. Jadi sebenarnya kita ada kabelnya juga nih, biar kita nanti standby kalau kita nanti mau switch dari sentral ke silinder, kita bisa. Oke. Saya masih nggak tahu fungsinya apa. Ini buat simpen-simpen apa gitu kan, barang-barang apa gitu. Ya, seperti itu. Oke. Ada yang ditanyakan dulu nggak secara ini fisiknya? Berarti kan ada di mesin anestesi yang biasa mah ada yang switch kalau mau ke Iya, kita nggak ya? usah. Nggak usah. Kita nggak usah. Jadi tadi pakai yang ini aja ya, langsung bisa naikin. Jadi tapi kalau misalkan switch itu tuh kan di mesin anestesi itu kalau misalkan dari manual spontan mau ke mechanical ventilation kan, kayak gitu. Dan dia udah nggak ada sangkut pautnya sama ini, makanya dia nggak kembang kempis. Kalau kita masih kembang kempis. Fungsinya apa? Kenapa kita masih kembang kempis gitu kan?
Karena kita ini fungsinya nggak hanya sebagai breathing bag, tapi sebagai reservoir atau penerima kalau misalnya ada tekanan berlebih yang diterima oleh pasien. Gitu. Jadi nggak usah khawatir, nanti pas saya tunjukkan dia masih ikut kembang kempis. Nggak ngapain yang lain, dia nggak, dia karena switch ini udah nggak ada hubungan sama sekali, gitu kan. Tapi emang ada beberapa tindakan yang mesti kita lakukan. Kalau di kita semua udah elektrik, udah otomatis, yang bisa memakai ventilasi. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada sih, nanti tinggal mau pakai mah langsung aja ke sini nanti saya tunjukin. Jadi secara hardware fisiknya teteh nggak ada yang mesti dirubah, yang dirubah cuma akhir-akhir nge-DJ ini aja. Oke. Ya, kita akan bahas sekilas tentang dari layarnya. Ini layar tampilan awalnya, dan di sini kita bisa lihat hasil dari kalibrasi tadi. Detailnya kita bisa masuk ke sini dan apa saja yang jadi concernnya dari si mesin ini waktu kalibrasi. Ini N2O-nya kan kosong, ya kan? Flash gas dari N2O-nya juga kosong sama. Dari kebocoran ini masih aman ya, di angka 0,8, compliance-nya mungkin di 8 juga masih hijau. Terus apa lagi tadi? Baterai ya, karena baterai ini masih di sini belum habis. Nah, dari hasil ini kita ada namanya tuh leakage test nih teh. Jadi kalau misalnya kita tuh mau ganti breathing circuit-nya atau protector-nya nih, karena emang yang sebelumnya itu ya udah nggak bagus lah. Tapi kita tuh pengen make sure bahwa si breathing circuit yang baru ini tuh nggak ada kebocor. Nah, caranya ini kita bisa masuk sini, leak testnya. Oke, jadi ini untuk ngecek kebocorannya aja dari si protector yang baru. Ya, itu nanti. Terus selanjutnya nanti kalau misalnya belum terlalu ini kabarin begitu. Kembali lagi, ini adalah tampilannya. Nah, terus ini ada demografi pasien, kategori pasien dari mulai usia, berat badan, dan juga tinggi badan. Ini tanggal dan jadi tambah unit. Sini ada alarm, trends and data yang melihat trends yang historis sebelumnya. Oke, tindak dari logo dan lain sebagainya. Ini sistem setup. Saya coba sekalian settingnya intinya. Tadi kan kita nggak pakai N2O, ini passwordnya itu 04 kali nih. Ini kita on. Ini N2O ini kita bikin aja ya. Dengan oke, udah sih. Nah, sekarang berarti sisa cuma baterainya 5%. Oke. Nah, yang pertama kita lakukan tuh ada beberapa cara. Teteh bisa ketuk di sini, ya kan? Teteh bisa ketuk di sini. Teteh bisa ketuk di start ini. Gitu kan? Atau teteh lagi banking. Jadi kalau teteh banking itu biasanya dia masuk ke sini tampilannya. Tapi kalau misalkan ambil ini Sito, kita mau buru-buru masuk ke sini aja nih, quick start manual spontan dan confirmnya, ada warna kuning kan? Oke, kita ambil lagi. Jadi pas step pertama yang dilakukan sama teteh, udah nyala kayak gini, kita tutup aja. Nah, di sini masukin kategori pasiennya. Oh, di sini belum ada berat-berat, saya masukin dulu. Berat badannya dewasa 150 dan oke. Nah, seperti yang tadi masukin semua kategori ini teh. Usia, berat badan, tinggi badan untuk pasien dewasa. Pediatrik juga sama. Untuk anak dia juga sama. Jadi ini kita akan hitung secara ideal body weight-nya. Dan akan juga mengkonfigurasi ventilasi settingannya itu secara otomatis. Oke, jadi kalau itu dewasa, terus kita untuk ventilasi mekanikal dia akan disetting secara otomatis. Sama mesinnya berarti ya? Gas. Biasanya nggak usah ngitung-ngitung lagi, tapi ini masih bisa dikonfigurasi kalau misalnya yang perlu ya. Kalau misalnya ini fittingnya karena pasiennya COPD atau pasiennya POK atau yang lainnya, itu kan butuh fitting yang agak tinggi, kita masih bisa setting. Ini hanya rekomendasi aja dari unit dengan ada tanda segitiga hitam nih teh. Ya, betul. Ini dari segitiga. Ini adalah nilai yang direkomendasikan oleh si mesin sesuai dengan kategori mesin. Oke. Setelah teteh udah masukin ini, teteh tinggal pilih manuver yang mau digunakan yang mana. Nah, dari manuver ini kita ada manual spontan, ada volume control auto flow, nanti akan saya jelaskan. Terus juga ada volume control, ada pressure control, ada pressure support ventilation, ada external fresh gas outlet. Nah, ini external outlet itu yang gunanya di sini. Kalau kita mau mengaktifkan external
Jackson Reese tetap bisa menggunakan ini. Terus kita ada mode pause. Mode pause itu untuk memberhentikan semua ventilasi. Dan ini banyak manfaat juga kalau misalnya nanti ada operasi CABG kayak gini, waktu kita disuruh coba lockdown gitu kan. Lockdown dulu misalkan turunkan semua ventilasi, kita bisa menggunakan mode pause. Wah, biasanya dicabut sini. Cabut dulu kalau di sana. Betul. Tapi kalau misalkan lockdown menggunakan mode pause ini dan cardiac bypass mode-nya dinyalakan, setelah itu memberhentikan semua ventilasi tapi bisa monitoring dari flow-nya. Maksudnya kalau misalnya pengen lihat monitor dari flow pasiennya atau pressure dari sisa dari pasiennya nih, takutnya tuh collapse, bisa monitoring. Tapi misalkan teteh nanti ini mah lama gitu kan, teteh ini Iya. jadi lama ini mah misalkan bisa nyampe 5 jaman, udah dibikin standby aja gitu kan. Nggak apa-apa bikin standby. Kalau kita bikin standby, terus nanti pasiennya mau dilanjutkan ventilasi, tapi nggak usah setting-setting ini, langsung setting aja nih. Setting next. Dia akan melanjutkan terapi pasien yang sebelumnya, gitu. Enak ya. Nah terus di sini kembali lagi volume control auto flow ini sebenarnya kayak volume control, tapi dia auto flow, jadi lebih adaptif untuk melihat kalau misalkan ada compliance tambahan dari pasien atau misalkan ada nafas korban dari pasien, dia lebih smooth. Sebenarnya kalau ada tes saya bisa tunjukin sih kalau misalkan nanti dari mesinnya ngasih, terus kita coba press, itu lebih smooth. Gitu. Nah terus di volume control ini ada SCMP-nya nih, jadi kita bisa synchronize juga. Gitu. Terus dari synchronize ini kita juga bisa tambahkan namanya itu pressure support ya. Nah ini kan SCMP nih, mana ya statusnya ini? Bisa coba nanti. Nih, atau kita lihat di volume control aja. Ini kan volume control SCMP nih ya. Di volume control SCMP ini dia tuh kan bukan synchronize kan dengan pola nafas pasien nih kan. Nah ini juga kita bisa kasih support juga setiap ada trigger waktu synchronizing itu ke ini ya, ke gambar ya. Jadi kita bisa tambahkan delta pressure support di sini. Mesinnya ngalah pas pasiennya lagi ekspirasi, mesinnya akan ngasih lebih banyak pas waktu pasiennya inspirasi. Gitu gambarannya. Oke. Ini ada settingan triggernya untuk melakukan dari SCMP-nya tadi. Nah dari trigger ini juga si mesinnya akan memberikan 10 ml dari pressure tambahan untuk si pasien. Gitu. Jadi ini biasanya digunakan kalau misalkan waktu mau weaning pasien, tapi masih kita berikan mandatory juga. Gitu. Jadi kita kan kalau misalkan manualnya kita ambil gitu kan, kita masih squeeze juga tuh karena masih ke pasien gitu kan, tapi kita ngikutin irama pasien gitu. Itu biasanya kita pakai mode pressure support, tapi juga ada di volume control SCMP plus pressure support. Oke ya. Untuk dari setting-settingannya ini masih hampir sama. Kalau misalnya setting sedikit seperti ini, Vmax, VT, RP, dan juga time expression. Ada yang tanyakan dulu nggak? Dari siapa? Aman ya? Oke. Kan nggak ada yang tes dulu. Oke, terus selanjutnya kita ada pressure control yang sama juga. Di pressure control ini kita bisa gunakan SCMP plus pressure supportnya juga nih. Tapi kalau misalkan enggak, kita full pressure control aja nih Bill gitu kan. Kita tinggal masuk ke CMP aja, control mechanical ventilation. Jadi kalau misalnya kita kontrol, ini full, nggak ada synchronizing, nggak ada pressure support tambahan setiap inspirasi ini. Oke? Simpel sih kalau di ilustrasi ini. Terus ini pressure support ventilation kita hanya seringnya trigger sama delta pressure support aja. Gitu. Ya. Jadi ini kita bisa mainkan supaya nafas paru-paru pasien yang nggak manja, kita mulai turun-turun aja trigger. Ya. Cuma saya nggak tahu nanti usernya apakah atau tetep bakal pakai ini. Biasanya kan lebih pakai feeling, pakai feedback. Dan misalkan dari volume control biasanya kan teman-teman tuh suka udah malas batan aja. Kalau operasi kecil suka pakai manual. Iya. Cuma kita, tapi untuk fasilitas kita sebenarnya. Oke ya. Itu tadi secara mode ventilasinya ada yang ditanyakan nggak? Aman ya. Nah selanjutnya tuh kita akan bahas secara monitoringnya. Nah di sini nanti ada gas monitoringnya nih teh. Ada oksigen, ada N2O, ada juga ISO dan SEVO. Dia akan membaca secara inspirasi dan juga end-tidal-nya. Dari pertama masuk ke pasien dan juga yang keluar dari pasien. Untuk apa? Untuk gunanya kita bisa mencatat berapa konsumsi yang kita berikan dari ISO SEVO-nya.
Jadi teteh nggak usah memperkirakan lagi, iya mah paling senang 15 mili gitu aja nih ngalihin aja nama senang, padahal kan belum tentu juga ya. Kita bisa masuk ke sini teh, sistem setup, sistem status, consumption, nah ini nanti kita lihat sini. Sofi coba, biar dulu. Sistem setup, sistem status. Yes. Iya. Nanti teteh yang catat setelah selesai operasi, yang ini tuh. Berapa mili dari Sevo, ISO, terus juga berapa liter dari gas sentral. Kita udah pakai, mulai dari oksigen dan juga. Oke ya? Itu untuk monitoring dari secara gas, secara real time, dan kalkulasinya juga seperti itu. Selanjutnya ini ada MAC nih teh, minimal alveolar concentration ya. Jadi untuk melihat kedalaman atau penyerapan si anestesi di alveol ini seperti apa, nanti bisa lihat di sini. Nah makanya sangat penting banget ya teh, masukin kategori si pasiennya. Karena MAC nanti base-nya itu ngambil datanya untuk ke usia pasien. Oke. Nah yang seperti saya bilang tadi, ini adalah tumbulan dari mixernya, mixer blending itu. Jadi kalau misalnya teteh di sini hanya melihat secara genapnya di sini, ini kan 0,4 gitu kan, 0,9, tapi kita bisa lihat detailnya di sini. Ini kan 0,6, detailnya pun 0,5. Kalau misalnya teteh mau pakai low flow, untuk secara detailnya teteh bisa menggunakan di sini. Tuh, 0,46, 48. Kalau teteh mau pakai minimal flow, dia lebih detail lagi. Cuman emang ini harus pakai feel. Ya, harus pakai feel karena dia masih putar-putaran gini nih. Kalau itu berlebih, tapi nanti juga terbiasa. Oke ya. Jadi itu tadi dari si mixer dan juga gas monitoring. Terus selanjutnya kita di sini nih. Ini ada untuk pembacaan dari ETCO2. Biasanya untuk operasi besar itu operator suka nanya kan kondisi dari ETCO2 pasien. Jadi di mesin anestesi ini udah ada dari ETCO2 kita bisa lihat. Terus juga ada pressure airway-nya, sorry. Terus di bagian bawah ini ada beberapa box, ini yang kita bisa manfaatkan. Bila saya nggak butuh volumeter, saya butuh yang lain, kita tinggal teteh klik aja. Klik, sini cari, terus pilih tuh. Apa yang mau teteh kasih di sini? Ekonometer, misalkan ya. Jadi ekonometer ini fungsinya yaitu untuk melihat seberapa efektifnya flow yang teteh berikan ke pasien. Jadi kalau misalnya teteh pakai high flow terus gitu kan, di sini dia udah lebih ke miring ke kiri, yang di yang menyatakan bahwa itu tuh kebanyakan ke pasien. Gitu. Nanti dia akan ada, kalau misalnya di tengah dia efisien, kalau di atas dia tuh terlalu kebanyakan surplus, kalau misalnya terlalu di bawah dia tuh defisit atau kurang. Itu hanya acuan aja ya teh, nggak akan ada alarm apa-apa. Karena untuk penggunaan flow itu kita kembali lagi ke user dan kita nggak mau rewelin masalah itu. Kadang kan beberapa dokter anestesi itu pengen cepet-cepet tidur gitu kan, biasanya kan kalau saya cepet take off tapi smooth landing gitu kan. Jadi biasanya kita kembali lagi ke si user. Nah Bill ini hanya acuan nih, terus kita berapa rekomendasi dari si mesinnya untuk melakukan pemberian flow-nya ke pasien yang kita pakai low flow bisa. Jadi kalau misalnya udah ada ventilasi di sini nih sebenarnya ya, kalau pakai ventilasi di sini tuh ada total flow. Apa maksudnya yang kita pakai sekarang nih ya. Total flow itu yang kita pakai sekarang. Nanti di bagian atas ini nih ada namanya itu required flow-nya atau flow yang dibutuhkan sebenarnya. Nanti akan lihat gambarnya sama kayak gini. Oh berarti pasien ini tuh masih bisa kita gunakan minimal flow nih atau low flow di 0,8. Nanti kita lihat. Itu dia rekomendasi secara angkanya sih teh. Oke. Oh ini kan hanya hasil dari kita penggunaan flow-nya kan. Kalau ini dari segi angkanya kita bisa pakai di flow berapa untuk si pasien. Ini nggak kelihatan, saya nggak pakai Tesla gitu. Gitu. Nah terus selanjutnya di sini, kita mau ganti lagi mau pakai yang lain gitu kan. Misalkan di sini saya mau pakai apa namanya? Kita ada stopwatch, ada timer juga gitu. Ini timer kalau misalkan lagi lomba di seberang gitu kan supaya paling cepat untuk operasi APP atau angkat kole gitu kan. Tapi sebenarnya ada indikasi lain sih, secara medisnya ada, nanti kita bisa manfaatkan. Stopwatch juga ada untuk melihat berapa lama tindakan berlangsung. Di sini biasanya kan pakai jam ya. Nah, kita bisa pakai di sini juga.
Nah terus selanjutnya itu tadi sih udah, ini juga masih bisa kita ganti-ganti ya untuk melihat status dari gas sentral takutnya itu tiba-tiba ada penurunan. Dan saya sarankan juga teh nitip yang R-nya ini kalau boleh di bawah 5. Di bawah 5. Jangan di 5,9. Semakin tinggi itu kan air air itu tuh kan ada kandungan udara, air basuh becek gitu. Kalau itu ada masuk ke ya. Nanti coba nitipin aja, nanti saya sekali lagi maka saya cabut lagi. Oke. Terus selanjutnya ini ada CO2 alarms. Ini untuk kita matikan aja kalau misalkan nggak pakai sentimen. Terus ini untuk tampilan. Nah kita enak itu ada loops itu. Dari sini aja dulu ya. Ini tuh tampilan 1 yang ini tampilan 2, yang ini masih kita bisa edit. Ini yang tampilan ketiga atau kita pengen lihat flow-nya. Soalnya kan pressure airway itu yang diberikan mesin, flow itu kan diterima dari pasien ya kan. Kalau kita pengen melihat adanya nafas spontan dari pasien, bagusnya kita lihat dari flow. Tandanya apa sih Bill? Nanti lihat di sini tuh bakal ada kayak gelombang warna biru, warna abu. Biar enak bacanya, izinkan saya untuk mengganti warna dari gelombangnya. Soalnya tadi kan biru-biru semuanya, bosen banget ya lihatnya ya. Warna Merah ya. boleh pakai tes CO2-nya, tes RW-nya Biru. main gak warna pink duluan ya. Kuning juga. Kuning boleh. Kalau ini kita ngikutin ISO aja telkom, jadi ini kayak gini ya, ada warnanya. Jadi kalau misalnya kita mau lihat ada nafas spontan dari pasien, kita bisa lihat dari flow-nya. Nanti ada yang warna abu dan juga ada tanda warna, ada gambar paru-paru di sini nanti. Dia berarti ada nafas spontan dari pasien. Gitu. Terus yang kedua diperhatikan, kalau misalkan teteh di sini angkanya tidak berwarna, gelombangnya sih berwarna Bill, tapi kok ini nggak berwarna, di semua warna abu semua, berarti itu belum dikalibrasi. Atau mungkin teman teteh yang dikasih sebelumnya dia langsung main bypass aja, langsung dinyalain tanpa kalibrasi. Nanti kelihatan dari sini itu dia warna abu. Ya. Terus selanjutnya kita kembali ke view. Ini dari 1, 2, 3 dengan tampilan aja itu ya, itu mah. Ini untuk restore ke tampilan sebelumnya. Ini limit dan unit untuk melihat limit batasan dari mesinnya. Ini mini trend, kita bisa lihat juga tren dari sekarang dengan histori 30 menit ke belakang. Tapi jangan digunakan, takutnya ribet lihatnya. Dan kita yang terakhir itu ada bagusnya ada loops. Loops itu untuk melihat satu sirkulasi kalau misalkan teteh begini. Ini karena kita nggak pakai teslang ya. Jadi dia tuh nanti ada hembusan tuh. Ini kayak gini, jadi itu kayak bulat, kayak pernah lihat di ventilator ICU. Ya gitu. Betul. Ada loops dari atau sirkulasi dari volumenya, sirkulasi dari pressure-nya. Jadi kalau misalnya teteh nanti tiba-tiba kabel ini bocor, biasanya saya suka arahin ke sini dulu. Coba teh lihat loopsnya. Kalau misalkan dia dari titik awal ke titik akhirnya tuh nggak ketemu, biasanya ada kebocoran itu biasanya di cuff-nya. Gitu. Kadang cuff-nya itu nggak terlalu kuat, kita masih nggak adekuat kita kasihnya gitu kan, balonnya itu bisa jadi juga. Atau misalkan dari ETT-nya ternyata nggak pas gitu kan, malah kebetulan terus kanan terus kiri, atau pas waktu itu ada mobilisasi yang ternyata keganggu ke ETT-nya, kita bisa di sini. Atau juga kita lihat juga kondisi dari jalur pernapasan atasnya, kalau ada slang, sekret, atau darah, atau obstruksi lainnya bisa cek. Oh ternyata ada nih Bill, kita lihat, darahnya banyak, gimana nih? Pause aja dulu. Yuk suction, extubate dulu, terus reintubasi dulu. Jalan dulu aja, extubate dulu. Gitu. Ya, gunanya kayak gitu sih. Ini kita mau hilangkan, kita mesti ke views lagi, terus kita hilangkan. Nah kayak gini deh. Required fresh gas flow. Nanti di sini yang dibutuhkan pasien itu berapa sebenarnya? Jadi yang dibutuhkan pasien berapa? Jadi rekomendasi angka, teteh mau menggunakan flow-nya yang lebih efisien itu berapa? Oke? Udah mulai pusing? Ada penggunaan di sini tuh ada penggunaan sepo berapa di pasien A? Yang tadi udah pakai. Oh kan tadi mah yang bukan kayak yang di pasien masih ada berapa lagi gitu kan di mesin di Jakarta. Oh iya di sini. Oh, ada di situ. Iya. Jadi kita buat pasien masih di tuh kita plus lagi. Betul. Di luar. Di sini ini kan inspirasi kan dari pasien kan. Biasanya kalau misalnya kita udah turunkan, mau ini pasien nih ya, kita turunkan obat-obat biasa kita udah mulai kurangi juga. Nanti bisa dari sini misalnya. Saya voice-nya bisa dari situ.
sih. Ini kelihatan di sini. Sevo, ISO, halogen, desburan sini semua ada. Inspirasi, ekspirasi, sisi segregasi dalam di dalam nanti kelihatan di sini. Kalau misalnya dari 1, berapa dia mulai turun 0, berapa berarti kan udah mulai berkurang. Kayak gitu. Oke ya. Terus apa lagi ya? Nah, di sini tuh kita ada namanya tuh auto set limit gitu. Ini tuh untuk mengurangi adanya keenekan kita tentang alarm dikit-dikit alarm digandeng bisa gitu kan. Tapi kan kita lihat lagi ke kondisi pasien ya. Biasanya pasien-pasien yang heads down itu kan yang lebih rendah kepalanya kan terganggu juga secara dari compliance paru pasiennya kan. Terus juga ditambah lagi pasiennya laparoskopi ya kan. Laparoskopi kan bisa diinjekin CO2 di intraabdomen kan. Pasti kan ngaruh ke ekspansi paru pasiennya kan jadi nggak maksimal kan. Nah kita lihat lagi di sana. Nah selama dari hemodinamik pasiennya stabil, tapi di sini minute volumenya malah tinggi atau rendah gitu kan. Tapi secara fisiologis sih pasiennya emang posisinya begitu gitu kan. Tapi hemodinamik semua normal, ya udah kita pencet ini teh auto set limit gitu kan. Terus pencet ini 2 kali. Jadi dia tuh akan menyeting secara otomatis batas atas dan batas bawah si alarmnya. Jadi teteh tuh, duh, ini kan tenang normal kita pasiennya. Mana nya itu settingnya? Nah ini nggak usah gitu. Langsung aja auto set limit, ya itu tadi. Tapi perhatiannya hemodinamik pasien memang stabil. Apakah tiba-tiba emang saturasi lagi turun gitu kan, RR-nya nggak dapat gitu kan, nggak oke. Udah dibikin gitu, kalau mesinnya mah aman ah. Tapi udah hijau lainnya sudah. Itu berarti kita ada perubahan. Oke. Terus apa lagi ya? Trends and data itu melihat kalau misalnya teteh mau belajar atau lagi kuliah lagi pengen melihat secara ventilasi bertahap dari si pasiennya ya kan, grafik aja seperti apa ini bisa kita lihat. Profil ventilasinya, ventilasi 2, anestesinya ini bisa lihat di sini. Ini nggak penting sih sebenarnya. Terus apa lagi ya? Oh in case kalau misalkan teteh tiba-tiba tuh karena kita sito gitu kan dokternya cerewet aja, terus tiba-tiba teteh langsung manual spontan tanpa setting ini nih. Dia teteh karena pasiennya anak teteh pakai pressure control, kita setting manual kan misalnya kan, nah kayak gitu. Tiba masuk pasien, aduh ini cantik ganti, nggak apa. Jadi teteh tinggal pencet ini lagi aja, ya kan? Terus pindahin ke pediatrik, terus sesuaikan ini semua, ya kan? Nanti setelah disesuaikan kayak gini udah selesai, close, kemudian akan dari pediatrik. Dan di sini ini nggak akan merubah settingan teteh sebelumnya. Karena teteh lupa setting pakai ini nggak akan berubah. Yang berubah itu ini aja teh, yang segitiga putih ini nih, nilai rekomendasinya. Jadi mau tiba-tiba nggak gedli gitu kan, CRR jadi tinggi, jadi turun, ini nggak akan. Gitu. Ada gitu. Apa nanti kalau misalnya ada apa-apa kabarin dulu gitu. Saya coba. Oke. Oh iya, satu lagi deh, terakhir. Kita tuh ada namanya tuh flash decoupling ya teh. Jadi flash decoupling itu yang warna hitam ini nih. Ini nggak ada di mesin anestesi yang lain, kami di belajar aja. Fungsinya apa sih? Kalau teteh di sini, teteh bandingkan aja nanti kalau misalnya ada mesin anestesi yang lain ya, dia di pressure airway-nya, teteh kasih O2 flash, jebret dia naik. Udah coba, udah lihat? Ya. Naik kan? Atau kalau teteh ganti ini, dia juga bakal naik dari P-Max-nya. Dari itu enggak? Ini kan pressure airway dari mesin ya, kalau kita kasih ini, dia hanya loncatan dikit tapi nggak ada perubahan yang signifikan. Makanya mereka itu dari mesin anestesi yang lain ngakalinnya itu, teh kalau kasih O2 flash, teteh lihat dulu ya ininya. Jangan pas lagi inspirasi dikasih O2 flash dan nembak langsung ke pasien. Jadi teteh harus ekspirasi dulu baru teteh boleh pakai O2 flash. Biasanya mereka gitu. Kalau kita mah bebas. Karena kita ada flash decoupling untuk mencegah, karena fungsinya O2 flash itu kan bukan menambah tekanan ya. Jadi kan hanya menambah kadar oksigen di dalam alirannya kan sebenarnya. Oke. Terus terakhir, kalau bongkar teteh juga yang ngelakuin atau dari tadi sih? Tadi sih tapi main bisa. Kayak bisa juga, boleh saya tunjukin ya, kita bikin standby dulu. Kalau misalkan tiba-tiba O2 sensornya rusak gitu kan, atau mesti diganti pakai yang alis-alis lain gitu kan. Nah kita bisa lihat di sini caranya gitu. Yang pertama kita mau kasih balanya dulu.
Dan ini pastikan harus pas ya. Kadang juga suka bocor yang itu, maksudnya karena kita masangnya tuh nggak pas loh. Pasang sih kepasang tapi ternyata miring gitu. Makanya saya kalau misalnya lagi ada bocor, punten ininya di bongkar pasang. Oke. Selanjutnya kita bisa lepas ini juga biar nggak berat gitu ya. Nah, kalau misalnya mau tarik si selang ini, ternyata jangan tarik gini. Ini kan ada lekukan, Ya. kita tariknya di sini. Takutnya tuh apa? Sambungan sini. Jadi nggak usah dulu dipakai lama. Gitu ya. Next. Nah, kita lepas biar hampang ya. Terus kita buka ini teh. Ini flip. Ini flip. Ini kita. Oke. Setelah yang warna hijau stabil ini terlepas, coba ini kita. Ini SIM ini sistemnya. Saya berani bandingkan dengan mesin anestesi lain, berapa part banyaknya kita lebih sedikit. Ini si breathing sistemnya, ini si pistonnya, ada si ventilatornya. Ini kopeahnya, ya kan? Ini biasanya kalau misalnya udah nyampe 5 tahun ke depan tuh mesti diganti. Tapi tergantung penggunaan, biasanya awal sampai keluar lagi. Oke, ini udah termeja kasih ini. Oh itu di sini aja ya. Boleh sini ya, nggak ada yang tajam kok. Nah, cara bongkar flow sensornya, tetap putar ini nih. Ke arah kiri. Nih, satu. Dua. Satu flow sensornya. Nih, untuk tadi. Oke. Terus apa lagi Bil yang bisa dibongkar? Ini juga bisa dibongkar. APL-nya Bil, kita pengen bersihin boleh. Ini kan ada gripnya nih, ya kan? Valve ini bisa dibongkar Bil, bisa. Tapi ada caranya. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan mau dari CSSD, apa lagi ya? Ingetin mereka jangan ngebongkarnya di cokel kayak gini nih. Ya. Jadi sini tuh ada yang runcing nih. Kelihatan nggak? Sini bawahnya ada runcing nih. Kalau ini dekok, bocor. Jadi jangan cokel ininya, cokelnya di bagian bawah sini bisa. Atau bagian ini aja nih kerangkanya nih, goyang-goyang dikit aja. Barang banyak ya. Bisa kayak gini. Dan bila mana nanti ini teteh dilepas, ya kan? Bil ada resiko ketuker nggak? Kalau jatuh yang kuning mah di sini, yang biru mah di sini, nggak kan? Yang pertama itu di warna dasar ini dia warna biru juga, warna dasar ini dia warna kuning juga. Terus yang kedua pembedanya adalah si ininya nih, sekat ini nih, kelihatan nggak sih? Ini dia beda ada sekatannya nih. Jadi sekatnya di atas, ini di atas bawah. Jadi kalau misalnya dipasang sini dia kan nggak akan mau, bakalan ketahan sama sekat sini. Gitu. Oke ya. Terus ini ada juga valve di bagian belakang sebelah sini. Misalnya kita harus putar dulu ke kiri terus kita cambuk. Oke. Dan ini semua bisa dilakukan autoclave kecuali ini flow sensor. Jadi ini semua bisa dilakukan secara autoclave, nggak perlu khawatir bakal meleleh. Ya. Lihatnya dari sini nih. Nggak ada tulisannya ya. Pokoknya maksimalnya dia tuh suhunya di 134 derajat Celcius. Bil ini ada karet meleleh nggak? Nggak akan. Saya sampai sekarang belum pernah ada yang komplain ininya ngeleleh atau kebakar waktu di Jerman punya. Insya Allah aman. Pokoknya ini bisa dilakukan autoclave secara. Nah kalau yang ini untuk sterilisasinya menggunakan BTT, disinfektan tingkat tinggi. Pakai cairan, rendam alkohol aja. Kucuk-kucuk ambil terus tiriskan. Oke, saking hunkul gitu, mau matak bingung. Bisa berapa kali? Gimana? Di DYT biasanya 3 bulan sekali, tapi kalau misalkan yang masih oke selama 5 bulan ke depan pakai apa? Gitu. punya cari galang. Apa? Punya cari galang. Mana nih ya? Dia mah di tadi di DTT. Saat pas sekali. Oh, itu mah saya kembali lagi di belas sama. Karena kan eta yang dia lihatnya. Jadi kalau kita mau diberikan masalah.
yang disebut toxic dyeing sih, karena kan yang namanya ini kan ada awalnya itu kan bisa kelihatan nggak? Oh iya. 3 lampu cioda. Jadi yang satu tuh untuk baca flow, satu lagi kita teknologinya itu namanya cenah nama anemometrik cuy. Untuk menghangatkan kalau misalnya kalian mau menggunakan teknik low flow atau minimal flow. Kita ada 5 lagi. Oke ya, terus kita coba pasang lagi. Yang pertama kita pasanginnya dulu. Tapi ini nggak, sami nggak dia gitu dia. Sami anu di ventilator itu sami. Nah enakan dragnya gitu, semua aksesorisnya itu hampir sama semua, jadi nggak bikin bingung user. Jadi kalau misalnya di sini habis prosesornya powernya tuh. IC. Palakan ya. Nah kita pasang ya, gitu aja ya. Ini tuh enak tuh. Jadi nggak usah pakai tools apa-apa, jadi tinggal fit aja. Tapi tolong dipaksa tuh, ini kudu balik tekan lagi nya. Nah gitu. Oke, kita pasang APL. Nah APL ini sebenarnya kita bisa posisikan mau begini, ke atas atau ke sini, gitu. Bebas yang sini standar. Oke, kita putar lagi. Nah kalau sensornya ini mau begini terserah. Asal jangan view mau asuh. Ya. Ini nggak akan bisa di sini ya, pasangnya di sini. Karena ini nggak boleh dipaksain, ini nggak akan bisa masuk. Nah asup kalau udah salah, tapi pasangnya di sini. Ya. Lagi di sini. Bil, gue mau nih patulkan masang anak, mau mungkin. Kalau misalnya udah terlanjur pasang di sini, ya kan? Ini mentok. Ya. Jadi resiko penukarannya hebatnya dragger, makanya saya kerja di dragger. Mau nyin rungsing lah, kalau mau pikiran, nanti titah merah sani, aduh, senang jebak udah mikiran ini masang belah mana nih nggak akan. Oke, nah gitu. Nah lihatnya di bawah juga nih. Itu kan ada ininya tuh. Ini. Pokoknya tuh nah iya nih hese. Jadi berarti nggak pas yang tadi. Ini ada yang sekali ini. Enaknya harga ratusan juta tapi juga main Legonya. Kita pasang lagi. Nah kita pasang kayak gini. Oke, baca lagi. Kita klik. 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 Dah. Sama lagi deh.